Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Aziz P. Ramadhani dengan NIM 20106052 dari Prodi Teknik Industri Angkatan 2020 dari IT Telkom Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Optimalisasi Proses Produksi pada Konversi Sampah Plastik menjadi Refuse Derived Fuel atau RDF. Dengan dosen pembimbing Ibu Famila Dwi Winati, ST-MSc, dan Ibu Anastasia Pebi, ST-MT. Sedangkan untuk dosen pengujinya, Bapak Halim Kistakarima, ST-MSc, dan Ibu Dina Rahmawati, ST-MT. Latar belakang. Seiring meningkatnya pola konsumsi masyarakat, terutama pada bidang industri dan domestik, volume sampah terus meningkat di Indonesia. Cilacap merupakan salah satu kabupaten pada Provinsi Jawa Tengah yang tidak terlepas dari dampak terhadap peningkatan sampah di tingkat nasional. Akibat pertumbuhan ekonomi yang pesat, serta industri lokal yang terus berkembang, Cilacap juga menghadapi tantangan yang cukup serius dalam pengelolaan sampah. Berikut ini grafik perbandingan antara sampah dan target RDF. Dapat dilihat sampah masuk rata-rata 310 ton per hari. Setelah dipilih, maka sampah plastiknya ada 160 ton. Dan setelah dilakukan proses produksinya, maka RDF yang dihasilkan hanya sekitar 54,89 ton per hari. Sementara itu, untuk target awal produksi, RDF mencapai 200 ton per harinya. Sehingga di sini terdapat gap yang cukup jauh antara produksi RDF dengan target yang ditetapkan. Untuk kapasitas mesin TPST RDF Cilacap dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut. Mesin screener dengan jumlah 1 unit, kapasitasnya 20 ton per jam per mesin dengan output total 160 ton. Untuk mesin shredder dengan jumlah 2 unit, kapasitasnya 40 ton per jam per mesin dengan output total 640 ton. Sedangkan untuk drying by dengan jumlah 5 unit, kapasitasnya 3 ton per jam per mesin dengan output total 120 ton. Untuk mesin drying by sendiri memiliki kapasitas total 300 ton dalam 21 hari. Dalam 3 minggu tersebut dilakukan 3 kali proses turning atau pembalikan sampah. Kapasitas mesin yang digunakan masih tidak sesuai target yang telah ditetapkan. Kendala pada kapasitas mesin yang kurang memadai dan belum optimal menjadi faktor utama yang mempengaruhi kinerja produksi TPST RDF. Sehingga perlu dicari solusi untuk peningkatan kapasitas mesin atau penambahan fasilitas untuk mencapai produksi yang diinginkan. Selanjutnya, rumusan masalah. Kapasitas mesin harus sejalan dengan kebutuhan spesifik, memperhitungkan efisiensi operasional dan performa yang optimal. Penyesuaian kapasitas ini membantu meningkatkan kinerja mesin sesuai dengan beban. Namun, pada kenyataannya di TPST RDF Cilacap, terjadi penggunaan mesin dengan kapasitas kurang, sehingga mengakibatkan penurunan produktivitas karena kinerja mesin yang tidak memadai untuk memenuhi target produksi harian yang tinggi sebesar 200 ton. Salah satu solusi potensialnya adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan spesifik produksi dan mengadopsi teknologi monitoring yang canggih untuk mengoptimalkan penggunaan mesin sesuai dengan beban kerja aktual, sehingga mengurangi pemborosan energi dan meningkatkan efisiensi operasional secara menyeluruh. Untuk tujuan penelitian ini ada 3. Yang pertama, membuat peramalan pada sampah di Cilacap, kemudian menghitung kebutuhan kapasitas mesin yang akurat agar dapat mengelola volume sampah dengan efisien, dan yang ketiga, memberikan saran perbaikan untuk mengoptimalkan penggunaan mesin pada TPST RDF Cilacap. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan langsung membahas mengenai hasil dan penjelasannya.
Oke, di sini yang pertama mengenai alur produksi RDF di TPST RDF. Alurnya dimulai dengan kedatangan sampah dari 3 TPA di Cilacap. Kemudian sampah masuk tersebut akan disortir menggunakan mesin screener, di mana di situ akan dipisahkan antara sampah plastik dengan sampah lainnya. Kemudian setelah itu dilakukan pencacahan dengan mesin shredder. Di sini sampah plastik tersebut akan dipotong agar ukurannya menjadi lebih kecil. Setelah itu dilakukan pengeringan dengan menggunakan mesin drying by agar sampah yang dihasilkan itu berkurang kelembapannya. Kemudian setelah RDF-nya terbentuk, maka akan dimuat dan dikirim secara reguler ke PT SBI. Fasilitas RDF ini dapat menjadi solusi alternatif yang efektif dalam mengelola sampah di Kabupaten Cilacap dan kota-kota lain di Indonesia. TPST RDF dapat mengurangi beban pada tempat pembuangan akhir dan mendorong konsep pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Dalam kerjasama antara DLH Cilacap dan PT SBI terdapat kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban dalam perjanjian kerjasama tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut. Menurut Badan Pusat Statistik, Cilacap mengalami peningkatan jumlah penduduk dalam 10 tahun terakhir. Terdapat peningkatan sebesar 12,30%. Hal tersebut tentunya berdampak pada tingkat konsumsi pada daerah Cilacap yang menjadi cukup tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain di Jawa Tengah. Data sampah masuk dan sampah plastik pada Cilacap dapat dilihat. Anda bisa. RDF yang dihasilkan harus memenuhi spesifikasi berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Indikator tersebut terdiri dari NCF, H2O, AS, klorin, dan sulfur. Setelah itu di sini ada contoh RDF yang produk, kemudian yang inert itu produk RDF dengan ukuran partikel yang terlalu kecil sehingga dia tidak dapat dijadikan bahan bakar, tetapi masih dapat digunakan menjadi pupuk organik. Kemudian yang reject itu adalah yang gagal. Di situ komponennya masih terlalu besar sehingga dia nanti akan melalui proses pencacahan kembali, diulang. Selanjutnya masuk ke pengolahan data. Yang pertama dilakukan adalah pengukuran waktu kerja karena waktu kerja itu merupakan input yang paling utama pada RCCP nanti. Di sini data hasil pengukuran waktu kerja dapat dilihat pada tabel berikut. Mesin screener atau penyortir memiliki kapasitas tertinggi dibandingkan dua mesin lainnya, yaitu sebesar 0,051 jam per kubik. Hal ini berarti bahwa proses pada mesin screener dapat selesai dengan lebih cepat dan waktu yang singkat. Selanjutnya masuk ke peramalan, namun sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu volume data yang kita miliki. Di sini pada grafik dapat dilihat volume sampah plastik dan sampah masuk. Pola datanya horizontal terlihat dari grafik yang memiliki fluktuasi yang berbanding lurus. Pola data sampah masuk dan plastik cenderung stabil terhadap nilai rata-rata dan mengalami naik turun yang cukup konsisten. Kenaikan dan penurunan volume sampah pada bulan-bulan tertentu dipengaruhi oleh faktor musiman, perubahan pola konsumsi, dan adanya libur nasional yang mempengaruhi aktivitas produksi dan konsumsi. Kesamaan pola tersebut dikarenakan keduanya memiliki nilai yang berbanding lurus antara volume sampah plastik dengan sampah masuk sekitar 51–54%. Untuk mengetahui kestasioneran data terhadap rata-rata, maka perlu dilakukan uji validasi lebih lanjut, yaitu menggunakan ACF dan EACF. Pada ACF tidak terlihat lag yang keluar dari batas signifikan, sehingga menunjukkan bahwa data yang digunakan untuk peramalan volume sampah masuk dan plastik memiliki pola yang tetap terhadap rata-ratanya. Pada ACF juga tidak terlihat adanya puncak yang signifikan di luar interval kepercayaan, menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara observasi yang terpisah oleh satu atau lebih
Berdasarkan pola data yang dihasilkan, maka digunakan metode single exponential smoothing dan moving average. Nah, berikut ini nilai alfa pada single exponential smoothing sampah masuk dan plastik. Dapat dilihat alfa dengan nilai MAP terendah itu pada alfa 0,1. Nilai MAD dan Nilai MAD, MSE, dan MAP yang dihasilkan untuk sampah masuk dan plastik semakin besar seiring dengan meningkatnya nilai alfa yang digunakan. Namun nilai MAP peningkatannya tidak sebesar nilai MAD dan MSE. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kesalahan absolut dan kuadrat meningkat, kesalahan persentase tidak meningkat secara signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan range nilai alfa tersebut, kesalahan tetap relatif stabil. Berikut ini merupakan hasil dari peramalan dengan metode single exponential smoothing. Berdasarkan tabel 47 dan tabel 48, dapat diketahui bahwa hasil peramalan forecast menggunakan perhitungan single exponential smoothing cenderung mengalami naik turun dari data aktual sampah masuk dan sampah plastik. Sebagian besar nilai error memiliki nilai negatif yang menunjukkan bahwa peramalan berada di bawah nilai sebenarnya. Secara keseluruhan, nilai MAD dan MSE dan MAP dihasilkan relatif rendah. Hasil peramalan ini memberikan gambaran mengenai perkiraan volume sampah untuk periode mendatang. Untuk hasil single exponential smoothing pada sampah masuk dan sampah plastik dapat dilihat pada tabel 4.9 dan 4.8 berikut. Berdasarkan kedua tabel tersebut, dapat diketahui bahwa hasil forecast menggunakan single exponential smoothing cenderung mengalami naik turun dari data aktual sampah masuk dan sampah plastik. Secara keseluruhan, nilai MAD dan MAP yang dihasilkan relatif rendah, sehingga peramalannya akan akurat. Peramalan untuk 12 bulan ke depan menghasilkan nilai sebesar 937.300 sekian ton untuk sampah masuk dan 4.708 sekian ton untuk sampah plastik pada masing-masing periode selanjutnya. Hasil peramalan ini memberikan gambaran mengenai perkiraan volume sampah untuk periode mendatang. Selanjutnya, peramalan dengan menggunakan moving average, yaitu menghitung rata-rata dari jumlah periode sebelumnya dengan membandingkan dari setiap N yang digunakan, sehingga ditentukan N yang paling tepat. Di sini dapat dilihat hasil moving average sampah masuk dan sampah plastik pada tabel 4.9 dan 4.10. Dapat dilihat untuk N sama dengan 7 menghasilkan nilai MAP yang dapat dilihat untuk N sama dengan 7 menghasilkan nilai MAP yang paling rendah, yaitu 1,5% untuk sampah masuk dan 1,9% untuk sampah plastik. Selanjutnya, di sini dapat dilihat perbandingan akurasi peramalan pada setiap metode yang telah digunakan. Metode peramalan yang terbaik untuk sampah masuk dan sampah plastik adalah moving average. Hal ini dikarenakan nilai MAP atau persentase kesalahan pada metode peramalan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan
metode single exponential smoothing. Nilai MAP yang dihasilkan yaitu sekitar 1,5% untuk sampah masuk dan 1,9% untuk sampah plastik. Nah, berikut ini hasil peramalan sampah plastik 2024 dengan menggunakan metode moving average dengan N sama dengan 7. Peramalan secara terpisah terhadap sampah masuk dan sampah plastik dilakukan untuk hasil peramalan yang akurat, sehingga untuk tahap olah data selanjutnya akan difokuskan pada sampah plastik saja. Selanjutnya, Master Production Schedule atau MPS dilakukan untuk menyusun rencana produksi yang lebih terstruktur dan meminimalisir pemborosan atau waste. Berikut hasil MPS bulanan pada tahun 2024. Hasil yang diperoleh menunjukkan angka yang berkisar antara 180 sampai 200 ton rencana pengolahan sampah plastik pada setiap harinya. Hal ini mencerminkan upaya untuk menjaga stabilitas pada produksi RDF. Sehingga perkiraan terhadap jumlah plastik yang direncanakan untuk diproses telah terprediksi dengan baik dan merupakan faktor penting dalam perencanaan kapasitas. Selanjutnya, RCCP atau Rokat Kapasitas Planning, perencanaan kapasitas kasar. Di sini dapat dilihat pada ketiga grafik untuk perbandingan antara kapasitas tersedia dan kapasitas yang diperlukan pada setiap mesin. Untuk mesin shredder atau pencacah sudah memenuhi kebutuhan kapasitas produksi. Hal ini dikarenakan waktu proses pada mesin shredder yang lebih cepat. Namun sebaliknya, pada kapasitas mesin screener dan drying by, keduanya masih belum memenuhi kapasitas yang diperlukan. Hal ini dikarenakan waktu proses yang lebih lama, sehingga menunjukkan fluktuasi atau penurunan kapasitas yang lebih signifikan. Adanya kekurangan kapasitas pada kedua mesin tersebut karena kapasitas mesin pada screener dan drying by masih kurang, maka di sini akan diberikan alternatif perancangan kapasitas. Yang pertama, penambahan mesin. Untuk penambahan kapasitas mesin dapat dilihat pada tabel 4.16. Untuk screener didapatkan angka 0,7 sehingga dibulatkan menjadi satu mesin. Kemudian untuk drying by 2,1 sekian, maka dibulatkan menjadi 2 mesin yang harus ditambah. Adanya penambahan kapasitas mesin akan langsung dapat mengatasi kekurangan, namun terdapat kelemahan yang harus dipertimbangkan pada solusi penambahan mesin ini, yaitu biaya pembelian mesin baru dan instalasinya yang membutuhkan biaya sekitar 2 miliar untuk satu mesin screener dan biaya sekitar 5 miliar untuk satu mesin drying by. Sehingga untuk total biaya pembelian mesin baru diperkirakan mencapai biaya sebesar 12 miliar rupiah. Biaya operasional seperti biaya listrik juga akan meningkat dan juga proses pengadaan mesin oleh pemerintah yang pengurusannya cukup sulit karena memiliki aturan dan proses yang kompleks. Alternatif selanjutnya yaitu penambahan shift. Penambahan shift kerja dapat dilihat pada tabel 4.17 berikut. Penambahan shift telah meningkatkan kapasitas secara efektif pada kedua mesin tersebut. Dari yang tadinya kurang menjadi tercukupi setelah adanya penambahan shift. Namun constraint atau terpaksa menyebabkan tenaga kerja harus ditambah. Nah, untuk biaya reguler sekitar Rp32.259.375.000, sedangkan untuk total baru setelah adanya penambahan shift bertambah menjadi Rp354.853.125. Kedua alternatif yang direkomendasikan memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam segi biaya. Penambahan mesin memerlukan biaya yang sangat besar untuk pembelian dan instalasi mesin baru.
Sedangkan strategi penambahan shift menunjukkan biaya yang lebih terjangkau. Dengan adanya penambahan shift, maka total biaya produksi yang awalnya 258 juta 75.000 menjadi 354.853.125 rupiah. Kenaikan biaya tersebut terjadi jika dilakukan penambahan shift, maka secara otomatis harus dilakukan penambahan tenaga kerja. Kenaikan biaya tersebut terjadi karena jika dilakukan penambahan shift, maka secara otomatis harus dilakukan penambahan tenaga kerja. Kenaikan biaya yang terjadi hanya sekitar 96,8 juta rupiah, jauh lebih rendah dibandingkan dengan biaya yang dibutuhkan untuk pembelian mesin baru. Oleh karena itu, solusi yang paling mungkin untuk diterapkan adalah penambahan shift, tanpa memerlukan investasi awal yang besar. Kesimpulannya, dapat ditarik berdasarkan hasil dan pembahasan ada 3. Yang pertama, peramalan secara terpisah terhadap sampah masuk dan sampah plastik dilakukan untuk menghasilkan peramalan yang akurat. Peramalan dilakukan dengan metode single exponential smoothing dan moving average berdasarkan pola data yang dihasilkan, yaitu pola horizontal. Nilai MAP terendah untuk sampah masuk yaitu 1,5% dan 1,9% untuk sampah plastik. Pada metode moving average dengan N sama dengan 7, sehingga dihasilkan untuk peramalan pada sampah plastik yaitu berkisar antara 4.600 ton hingga 4.800 ton per bulan. Ketersediaan kapasitas mesin secara keseluruhan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan produksi, terutama pada mesin screener dan drying by. Kapasitas yang diperlukan mesin screener berkisar antara 238,92 hingga 214,50 jam per bulan. Sementara kapasitas yang tersedia hanya 124,8 hingga 140,4 jam per bulan. Demikian pula kapasitas yang diperlukan drying by berkisar antara 1.629,65 hingga 1.653,75 jam per bulan. Sementara kapasitas yang tersedia hanya 546 jam setiap bulannya. Namun untuk ketersediaan kapasitas mesin spreader sudah dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Selanjutnya, alternatif solusi yang ditawarkan yang dipilih adalah penambahan shift karena biayanya yang lebih murah dibandingkan dengan pembelian mesin baru. Untuk saran yang diberikan yaitu meningkatkan efisiensi dan utilitas mesin agar dapat mengurangi kesenjangan antara kapasitas tersedia dan kapasitas yang diperlukan. Kemudian mempertimbangkan penjadwalan produksi yang telah dilakukan agar alokasi sumber daya lebih efisien, serta melakukan investasi pada peningkatan kapasitas mesin yang sudah ada. Presentasi tugas akhir saya, terima kasih atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.